Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkat dengan MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September tahun 1942 Majelis Islam A'la Indonesia diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, Majelis Islam A'la Indonesia diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Dengan diaktifkannya kembali Majelis Islam A'la Indonesia, maka Majelis Islam A'la Indonesia menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. Majelis Islam A'la menjadi tempat bersilaturahim, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat, dan tentu saja bersinggungan dengan perjuangan. Majelis Islam A'la Indonesia senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah, berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, Majelis Islam A'la Indonesia berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya kemudian pindah ke Jakarta. Adapun tugas dan tujuan Majelis Islam A'la Indonesia waktu itu adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. 3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, Majelis Islam A'la Indonesia membuat program yang lebih menitik beratkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut. 1. Pembangunan Masjid Agung di Jakarta. 2. Mendirikan universitas. Dan 3. Membentuk Baitul Mal. Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang, hanya program yang ketiga. Majelis Islam A'la Indonesia terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. Majelis Islam A'la Indonesia menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei tahun 1943, Majelis Islam A'la Indonesia berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Insinyur Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, Majelis Islam A'la Indonesia juga menerbitkan majalah yang disebut Suara Majelis Islam A'la Indonesia. Keberhasilan program Baitul Mal semakin memperluas jangkauan perkembangan Majelis Islam A'la Indonesia. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Arah perkembangan Majelis Islam A'la Indonesia ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November tahun 1943 Majelis Islam A'la Indonesia dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hashim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hashim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam,
anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang, di setiap karesidenan ada cabang masyumi. Oleh karena itu, masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam masyumi antara lain Monatsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangunsasmito. Perkembangan ini telah membawa masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro-rakyat, sehingga menentang keras adanya Romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak Romusa. Dengan demikian, masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara Seikerei, sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo. Ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan Seikerei, yakni Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka. Akibatnya, muncul ketegangan dalam acara itu. Namun, setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa Seikerei bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam ruku waktu sholat. Menurut orang Islam ruku hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan Seikerei.